Terima kasih Anda masih di iNewsroom bersama saya Camar Haenda. Pertahanan udara Qatar mencegat rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha. Pencegatan mengakibatkan sedikitnya 3 orang terluka akibat pecahan peluru. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengkonfirmasi bahwa 3 orang terluka, termasuk seorang anak, akibat pecahan peluru yang jatuh dalam operasi pencegatan. Ketiga korban luka kini tengah menerima perawatan medis. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman peluncuran rudal balistik dengan target Pangkalan Udara Pangeran Hassan di Yordania dan Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar. Dan hal tersebut dalam 2 operasi beruntun. Dalam sebuah pernyataan, tentara Iran juga menyebut telah menyerang pertahanan udara dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan diselancarkan sebagai balasan atas agresi Amerika yang berkelanjutan terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Angkatan Bersenjata Iran. Di tengah upaya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat, serangan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah selatan Lebanon. Asap tebal membumbung tinggi pasca serangan militer Israel menghantam kota Fartebnit Minggu pagi. Serangan memicu kebakaran, sementara belum ada informasi terkait dengan korban luka maupun jiwa. Beberapa jam sebelumnya, serangan udara Israel juga menghantam kota Al-Mansuri di distrik Tire, Lebanon Selatan. 3 serangan udara menghantam kawasan Al-Masya di kota Al-Mansuri, menyebabkan sedikitnya 7 orang terluka. Al-Mansuri. Allahu Akbar. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, dalam sepekan terakhir, kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik. Dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan ratusan miliar dan emas 74 kg, hingga melepas jabatan Jampitsus. Siapa sangka ex-Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan disebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Yang menghebohkan, polisi menggeledah rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Benar, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah adalah miliknya. Namun ia menolak terkait dengan tempat lain yang digeledah polisi. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tak lama polisi pamerkan hasil penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, polisi temukan uang tunai 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berbagai penyangkalan yang disampaikan Febri rupanya tak pengaruhi penyidikan. Setelah resmi melepaskan jabatan sebagai Jampitsus, polisi resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pencucian uang.
Setelah menjadi tersangka, selanjutnya drama apa lagi yang akan ditunjukkan Febri Ardiansah? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara Jakarta pada Sabtu malam. Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden Prabowo juga disebut memanggil Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kepala Bappisus Aris Marsudianto pada Sabtu malam. Namun belum ada keterangan resmi dari pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Untuk membahas kasus mega korupsi ex Jampitsus Febri Ardiansyah, sudah terhubung dengan kami mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam, Camar. Baik, Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami. Prof, ini langsung saja ke pertanyaan yang menjadi perbincangan masyarakat, bahwa Febri ini belum pernah diperiksa oleh Polri. Kemudian yang kedua adalah sebelum P21 atau lengkap, ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Apakah ini secara prosedur hukum acara pidana sudah tepat, Prof? Tidak tepat, itu salah gitu. Dan itu berpotensi nanti dibatalkan itu oleh pra-peradilan kalau Febri melakukan gugatan. Karena begini ya, kemarin jumpa pers atau konferensi pers dari Kejaksaan Agung yang bersama Polri itu menyebut bahwa perkara dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu adalah istilah hukum yang artinya perkara itu sudah dinyatakan P21 dan barang bukti serta orangnya diserahkan. Ya, tersangkanya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, ini belum ada P21. Karena apa? Karena P21 itu nanti dikeluarkan dulu oleh Kejaksaan kepada penyidik bahwa ini sudah lengkap. Nah, lengkap itu apa? Pertama ada 2 alat bukti yang sah. Kemudian tersangkanya sudah diperiksa. Ini belum pernah diperiksa kok lalu dilimpahkan. Itu bukan dilimpahkan, namanya dialihkan. Kelanjutan penyidikannya. Nah, kalau dialihkan itu tidak dikenal di dalam hukum dan tidak boleh. Karena dari penyidik ke kejaksaan, itu nanti JPU yang nangani. Memang kejaksaan penyidik, di bawah JPU itu ada penyidik juga. Tapi kalau sudah disidik oleh Polri tidak bisa langsung dilimpahkan ke penyidik lain. Yang bisa itu diambil alih oleh KPK. Jadi itu seharusnya. Saya melihat ya, ini ada upaya-upaya dari kejaksaan atau pihak tertentu agar ini tidak diteruskan oleh polisi. Karena ingin menutup beberapa hal mungkin yang memang ingin dilindungi. Atau bahkan nanti memang perkara ini lalu dianggap tidak ada begitu aja. Padahal buktinya sudah begitu gila ini. Ya, gitu loh, Mas Camar. Ya, Prof, selain itu 2 hari lalu saya menyaksikan langsung bahwasanya Komisi 3 DPR RI membentuk tim panja kemudian disupervisi oleh KPK. Apa perbedaannya disupervisi saja oleh KPK dengan sepenuhnya ditangani oleh KPK? Gini, pertama yang dilakukan oleh DPR membentuk panja itu bagus menurut saya, silahkan aja. Dan di sana kan juga pendapatnya bermacam-macam sehingga mungkin cukup terbuka untuk menerima masukan di atas perbedaan. Tapi supervisi itu beda dengan pengambil alihan. Ya, supervisi itu mengawasi, memberi arahan, mengontrol, tetapi tidak menangani sendiri. Kalau mengambil alih itu langsung disidik sendiri gitu. Langsung disidik sendiri dari perkara-perkara yang sedang disidik. Misalnya, kenapa satu perkara bisa diambil alih? Satu, kalau laporan masyarakat sudah bertahun-tahun, sudah lama kok tidak digubris. Lapor ke KPK, lalu KPK pelajari, oh ini salah. Masuk, kemudian diambil alih. Yang kedua, kalau penanganan di tingkat penyidik itu tidak pernah selesai karena ada masalah-masalah yang mungkin akan menghambat. Masalah politis lah, masalah teror lah, masalah kapasitas lah misalnya, bisa diambil alih gitu. Nah, hal-hal atau dinilai misalnya seperti ini nih, dinilai diperkirakan ada intervensi terhadap proses penyidikan dari kekuatan lain di dalam eksekutif, legislatif, dan atau yudikatif sendiri. Misalnya ada hakim yang ingin mempengaruhi sebelum masuk pengadilan, itu bisa diambil alih oleh KPK. Sehingga perkara itu ditangani sendiri oleh KPK, bukan dialihkan begitu. Dialihkan itu tidak boleh.
Baik, Gitu. Prof, tapi berkaitan dengan pengambil alihan tadi, kalau pengambil alihan kasus dari Kejagung ke KPK, apakah harus menunggu perintah Presiden? Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang bertanya bagaimana posisi Presiden atau sebagai kepala negara dalam kasus ini. Pengambilan dari KPK ke Kejaksaan Agung gitu maksudnya Iya, ya, bukan betul. dari Kejaksaan. Itu tidak. Itu jelas kok menurut undang-undang bahwa KPK itu Anda baca aja nanti pasal 10A. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. KPK itu bisa langsung mengambil alih. Tapi kalau kita melihat konfigurasi politik sekarang ya, strukturnya, itu mungkin KPK takut. Beda dengan 10 tahun yang lalu tuh KPK masih berani melakukan hal-hal seperti itu. Yang sekarang kemungkinan KPK ya ewoh pakewoh gitu ya. Sehingga tidak berani mungkin tanpa arahan dari Presiden. Mungkin ya. Kalau berani mestinya ini sudah memenuhi syarat untuk diambil alih. Nah dalam keadaan begini maka Presiden itu bisa untuk demi menyelamatkan sistem hukum kita. Karena yang dirusak dari proses ini itu bukan hanya kasus pidana yang menyangkut Febri. Tapi ini sistem hukum kita dirusak sistemnya gitu. Jadi Presiden bisa memberi arahan karena ini sekarang belum masuk ke peradilan. Ini baru ada di eksekutif untuk masuk ke pengadilan, ya, belum masuk ke yudikatif. Oleh sebab itu Presiden bisa ini memberi arahan dan saya berharap dua hal. Satu, kita langsung ngambil alih atau Presiden mengarahkan, ya, KPK mempersilahkan, KPK silakanlah ambil alih. Ini mencurigakan ini gitu, bisa kan? Artinya kalau sistem sudah rusak perlu bisa langsung di Presiden turun tangan, Prof Mahfud. Iya, kalau mengancam sistem seperti ini apa-apaan ini? Seperti dagelan aja main-main hukum menjadi anti klimat. Masyarakat sudah senang ada penangkapan terhadap penegak hukum yang begitu, yang merusak negara ini sudah lama. Itu kan masyarakat sudah senang. Tiba-tiba perkaranya digelindingkan begitu aja dengan cara penyerahan, bukan pelimpahan. Tapi disebut pelimpahan, padahal itu salah. Seorang penegak hukum seperti Kejaksaan Agung menyebut perkara sudah dilimpahkan. Kepolisian juga dilimpahkan. Dilimpahkan itu bukan begitu. Kalau gitu itu namanya dialihkan, diserahkan. Dan itu berbeda ya, Prof? Iya. Iya. Prof, dua fraksi di Komisi 3 DPR ini meminta ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dihukum mati. Dan Prof juga sempat mengusulkan pidana khusus. Bisa dijelaskan, Prof, Ya. pidana khusus itu seperti apa? Pidana khusus itu di dalam hukum pidana kita sekarang, hukuman mati itu sebenarnya tidak menjadi hukum jenis-jenis hukuman yang reguler, yang biasa. Hukuman itu hanya penjara, lalu denda, lalu tutupan, kerja sosial, dan itu aja sebenarnya. Nah, lalu di luar itu kalau dalam keadaan tertentu, ya, hukuman penjara yang tertinggi itu kan 20 tahun. Seumur hidup. Nah, kalau keadaan khusus, pidana khusus itu dikenal kemudian bisa dijatuhkan manakala kejahatannya luar biasa. Apa itu makar terhadap negara? Makar itu sudah ada rumusnya, tidak sembarang menuduh orang makar ya. Makar, kemudian kasus narkoba, kasus pembunuhan berencana, kasus terorisme dan korupsi. Korupsi itu termasuk adalah salah satu tindak pidana yang bisa diancam hukuman mati. Dasarnya apa secara khusus lagi itu ada di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di situ disebutkan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati. Keadaan tertentu itu apa? Ya, ada bencana nasional misalnya ya, kemudian ada negara dalam keadaan bahaya kok berkorupsi. Lalu yang ketiga, jika negara sedang mengalami krisis finansial dan moneter, krisis ekonomi. Nah, itu menjadi alasan sekarang ini menurut saya, apalagi yang melakukan pejabat penegak hukum, semua orang sekarang merasakan bahwa negara kita ini sedang mengalami krisis finansial. Ya. Iya kan? Sampai membuat pasal 5 Undang-Undang P2SK itu, pasal 50A, yang kemudian uang haram pun boleh dijadikan obligasi ke negara melalui Patriot Bond dan Merah Putih Bond, gitu.
dan tidak akan ditanya asal-usulnya, langsung dianggap sah, entah itu dari hasil korupsi, entah itu dari hasil narkoba atau apapun. Itu karena negara krisis keuangan. Dan dolar sudah begini tingginya sekarang, gitu ya. Oleh sebab itu korupsi dalam keadaan begini bisa dijatuhi hukuman mati. Baik. Dan saya kira dari semua jenis yang bisa dijatuhi hukuman mati ini tinggal pidana korupsi yang belum ada. Betul. Yang belum pernah dicoba hukuman mati. Narkoba sudah, makar sudah banyak gitu ya dulu di zaman-zaman dulu makar itu ada yang sudah ditembak mati dan sebagainya. Narkoba sudah. Pembunuhan berencana sudah gitu. Dan tinggal korupsi aja sebenarnya nih. Tinggal dicoba satu untuk kasus ini bagus menurut saya. Karena ini luar biasa. Penegak hukum yang dianggap paling hebat ternyata menjadi koruptor yang paling hebat juga. Oke, Masa artinya ini secara diberi pintu untuk bebas. secara sederhana Anda menganggap bahwasanya hukuman mati untuk koruptor itu layak, Prof? Oh layak. Layak sekali. Apalagi sampai satu. Jumlahnya begitu besar. Yang ini belum diumumkan semua ya, baru di 2 tempat. Mungkin saja masih ada lagi yang sebenarnya nanti akan terungkap seandainya polisi ini beri kesempatan untuk terus memeriksa kemudian ini. Yang kedua, selain jumlahnya besar, pelakunya orang besar, penegak hukum. Gitu, Camat. Ya, baik. Prof, dengan kredibilitas yang Anda punya, bahwa setiap statement yang Anda sampaikan ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat. Dan Anda sempat sampaikan bahwasanya ini merupakan perang setan ketemu setan. Tapi kita akan bahas nanti usai jeda berikut. Dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan 2 lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Dan pemirsa, kita akan langsung terhubung kembali bersama dengan Prof. Mahfud. Prof? Ya. Seperti yang tadi disampaikan di segmen sebelumnya, bahwasanya Anda pada tanggal 10 Juli menyebut bahwasanya ini merupakan hal yang bagus begitu ya di sosial media, bahwa biarkanlah Polri dan juga Kejagung berperang, kemudian masyarakat mendapatkan manfaatnya untuk pemberantasan korupsi. Bahkan Anda sebutkan dengan kalimat metafora perang setan. Maksudnya seperti apa, Prof? Ya, begini ya. Saya kira begini latar belakangnya. Pertama, selama ini kita itu sulit masyarakat itu melihat keberhasilan aparat penegak hukum untuk membongkar korupsi karena mafianya luar biasa. Sehingga kalau pikiran-pikiran waras yang dikemukakan oleh masyarakat tidak bisa tembus, lalu kita tinggal berdoa aja agar penjahat bertempur melawan penjahat sendiri. Setan melawan setan gitu. Pada akhirnya akan hancur sehingga kebenaran akan muncul dari pertempuran antar setan itu. Saya anggap koruptor itu setan, pejabat penegak hukum yang korupsi itu lebih setan lagi gitu. Right. Nah oleh sebab itu saya membuat satir sebenarnya. Mahkamah Agung Kejaksaan Agung itu kan bersaing dengan polisi untuk saling bongkar korupsinya polisi dan korupsinya Kejaksaan Agung. Febri itu dibongkar oleh polisi, lalu polisi dibongkar oleh Kejaksaan Agung juga dalam kasus BGN, kemudian polisi kayaknya dipermalukan dalam kasus Roy Suryo oleh Kejaksaan Agung. Saya ini bertempur. Ya udah enggak apa-apa untuk kebenaran menurut saya, untuk kebenaran enggak apa-apa kita melihat antar ketidakbenaran itu bertempur di dalam ketidakbenaran sehingga nanti pemenangnya adalah yang benar karena tidak ikut gila
bersaing di dalam pertempuran tidak benar itu. Ya. Saya kira itu aja. Baik, alasannya. Prof, kita kembali lagi ke masalah pra-peradilan, bahwasanya segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah menurut Anda pra-peradilan ini yang mana bisa saja Febri Ardiansyah ini menuntut kesalahan prosedur, kemudian beliau bisa bebas begitu? Apakah ini kesalahan prosedur ini sudah disetting atau seperti apa, Prof, menurut Anda? Ada dugaan ya, rumor yang berluar, yang beredar di kalangan masyarakat, dan itu sah untuk punya rumor seperti itu. Ada upaya keras dari Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak ditangani polisi, karena yang akan terbongkar banyak, mungkin ke atas, mungkin ke samping dari kasus Febri ini, karena Febri ini bukan main-main. Dan oleh sebab itu, meskipun polisi sudah mengumumkan sebenarnya informasinya akan memeriksa dulu Febri ini pada hari Senin atau Selasa, kan 3 hari kan pemberitahuannya. Tapi di malam Jumat itu juga ya ada operasi agar ada pengalihan. Ini ditangani Kejaksaan Agung sendiri gitu, sehingga lebih mudah. Nah, ketika diserahkan tiba-tiba di hari Sabtu tanggal 11 di hari libur itu, yang juga tidak biasa gitu ya. Kalau memburu penjahat secara fisik bisa di hari libur, tapi administratif gitu kan tidak biasa diserahkan Sabtu, dan itu dikatakan perkara dilimpahkan, itu salah. Karena ya menurut putusan MK nomor 21 tahun 2014 dan menurut undang-undang terbaru ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 34 dan pasal 61. Pelimpahan perkara dari penyidik itu harus disertai berkas. Berkasnya itu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik, ditandatangani oleh polisi, dan seharusnya Febri Ardiansyah disertai 2 alat bukti lain. Baru itu penyerahan. Kalau tidak ada itu, penetapan tersangka tidak sah. Dan penetapan tersangka tidak sah bisa dibawa ke pra-peradilan dan bisa saja dimenangkan oleh pra-peradilan karena kita sudah punya banyak contoh. Ya, karena penetapan tersangkanya misalnya alat buktinya tidak sah, yang diambil batal. Karena tersangkanya belum diperiksa, batal gitu. Sesudah itu perkaranya hilang pelan-pelan meskipun kasusnya sebenarnya menarik perhatian publik. Artinya, jadi bisa terjadi nih. Bagaimana pelimpahan dan juga penersangkaan bisa dilakukan kalau berkas pemeriksaannya saja belum ada, begitu ya, Prof ya? Iya, berkas pemeriksaan yang ditandatangani oleh Febri kan belum ada. Rencananya kan mau dibuat hari Senin atau Selasa, mau dipanggil orangnya sesudah Prof mengundurkan diri, kan gitu. Ya, ini kita masih berandai-andai, Prof, karena bisa segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah mungkin yang bersangkutan menjadi justice collaborator dan atau kejahatan ini menurut Anda berdiri sendiri, meskipun banyak yang menyebut bahwasanya kejahatan tidak mungkin berdiri sendiri karena saat ini kabarnya banyak yang ketakutan, Prof? Kayaknya kalau justice collaborator itu harus ada pelaku utamanya. Nah, kalau dia sendiri pelaku utamanya, dan saya melihat pelaku utamanya dia sendiri, yang lain mungkin bukan pelaku utama, hanya dapat aja kali ya. Oke, artinya kemungkinan itu kecil, Prof. Kasus ini kemungkinan itu kecil, meskipun itu bisa saja. Makanya kita tidak tahu kan di mana sekarang Febri itu, disembunyikan atau bersembunyi. Kan kita tidak ada yang tahu sampai detik ini, iya kan? Iya, apa-apa ditahan, apa enggak, kan tidak ada yang tahu. Nah, di situ mungkin dia sedang mendapat briefing dari hati nuraninya atau dari kekuatan di luar dirinya gitu. Mau jadi justice collaborator apa tidak? Mau berkolusi lagi atau tidak agar dirinya bebas dan seterusnya, bisa saja, semua hal bisa diperkirakan terjadi. Karena sampai saat ini kita tidak tahu di mana itu adanya Febri Ardiansyah sesudah konferensi pers katanya masih bertugas, tidak mundur, tapi lalu ada berita mundur di tengah malam. Sampai sekarang kita tidak tahu ada di mana. Mestinya ini kan diupdate ya oleh aparat penegak hukum. Ini masyarakat harus tahu ini. Itu. Menurut Anda siapa di sini yang harus bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan keberadaan Febri, Prof? Jaksa Agung dong. Pertama, Jaksa Agung yang menerima penyerahan ini, ya. Lalu yang kedua, Febri itu orang Kejaksaan Agung, kan gitu. Itu yang paling utama untuk saat sekarang. Bisa yang keduanya Polri, kemana? Dia waktu penyerahan kok tidak sekaligus menyerahkan tersangkanya, kan gitu kan? Hanya menyerahkan berkas saja.
Padahal menurut undang-undang harus menyerahkan tersangkanya kalau itu pelimpahan. Oleh sebab itu belum ada pelimpahan ini. Secara aturan, siapa yang berhak mendesak agar informasi keberadaan Febri ini dikemukakan ke publik, Prof? Oh, kalau siapa yang berhak mendesak, itu tentu masyarakat, siapapun boleh mendesak. Tapi kan kadang-kala kalau masyarakat itu tidak digubris sebelum yang bersangkutan kebentur tembok. Mestinya bukan hak ini, bukan hak siapa yang menyuruh, tapi kewajiban menjelaskan itu pada institusi, bukan hak untuk meminta penjelasannya kalau ini. Baik, berkaitan dengan institusi, Prof. Ketika kedua institusi penegakan hukum ini berbenturan di tingkat tinggi dan juga melibatkan ex-Jampitsus, Anda bahkan menyebut ini ada istilah gempa bumi di bidang hukum. Nah, seperti apa sebaiknya Presiden menyelesaikan? Karena sampai dengan saat ini kita ketahui bahwasanya Presiden belum mengeluarkan statement. Ya, saya sangat yakin kalau Presiden punya visi yang jelas tentang ini, itu kekuatannya luar biasa, powernya luar biasa untuk bicara apapun Jaksa Agung maupun Kapolri takut. Jangan sampai Presidennya yang takut, yang harus dibuat takut tuh Jaksa Agung dan Kapolri. Ayo selesaikan ini lewat ini, gitu, secara terbuka. Gitu, itu ada di Presiden kalau situasi seperti ini, karena ini sudah lapis kedua di pemerintahan kan, nomor lapis satunya Presiden, lapis duanya kan para menteri, Kapolri, Jaksa Agung dan sebagainya itu. Baik. Ini ada di Presiden sudah kalau begini. Baik, Prof, saya rasa Anda tahu bahwasannya statement Anda sangat ditunggu berkaitan dengan sebelumnya Anda pernah menjabat sebagai Menko Polhukam. Saat Anda menjabat sebagai Menko Polhukam, pernah menyinggung antara kepolisian dan juga kejaksaan seperti ada perang dingin. Anda bisa sampaikan apa maksudnya perang dingin tersebut, Prof? Sampai sekarang kan, ini buktinya sekarang bukan perang dingin nih, perang panas sekarang. Waktu saya perang dingin dulu kan, sekarang perang panas kan. Sudah benturan langsung, sehingga terjadi hal seperti ini kan perang panas. Saling tangkap, saling buru gitu, sekarang perang panas. Dua-duanya enggak cocok, enggak sinkron untuk integrated criminal justice system. Seharusnya ini kan selalu melengkapi dengan harmonis gitu ya. Tapi enggak, ini bermusuhan gitu. Di zaman saya itu kalau ada rapat kasus tentang pidana, antara kedua ini kalau diundang rapat berdua menghadap Menko Polhukam itu enggak ada yang datang, enggak mau ketemu. Oleh sebab itu saya panggil satu-satu gitu. Satu ini, atau kalau ini tidak, lalu saya yang datang, saya berkali-kali datang ke kantor Jaksa Agung, saya berkali-kali datang ke kantor Kapolri gitu. Saya yang datang memberitahu gitu. Itu tugas saya waktu itu sebagai Kemenkoan. Karena memang mereka ini sepertinya tidak mau bertemu. Dulu ada kasus Joko Chandra, kasus Pinangki, kasus Sambo, kasus macam-macam lah gitu. Beda-beda nih anunya gitu. Baik. Sehingga saya ikut turun tangan akhirnya pada soal-soal penegakan hukumnya ya. Baik. Saya turun tangan gitu. Baik. Prof, terima kasih atas pandangan Anda, dan tentunya saya yakin Anda percaya bahwasannya yang paling penting adalah untuk kemaslahatan masyarakat, dan mudah-mudahan kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dan berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di Ruang Kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menyebut mendapatkan informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Kasus megakorupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah nantinya tidak hanya akan ditangani oleh Kortas Tipikor dan Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan diawasi oleh Panja. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan Tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi juga bunker-bunker lainnya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah ada Naura Syafiqoh di Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya, halo, selamat malam Naura. Bagaimanakah situasi dan kondisi di sana setelah kasus ex-Jampitsus dilimpahkan ke Kejagung? Apakah barang bukti dan juga tersangka lain sudah dilimpahkan ke Kejagung saat ini?
Ya, baik Camar dan juga pemirsa, hingga di malam hari ini untuk kondisi terkini di Polda Metro Jaya memang tampak sangat sepi dan tidak ada penjagaan ketat seperti di hari kemarin. Kalau kita melihat memang untuk di Polda Metro Jaya, khususnya di Ditkrimsus, di mana memang kemarin ini sempat digelar ada konferensi pers yang menjelaskan dan juga membeberkan barang bukti dari kasus TPPU yang menjerat ex Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Dan kalau kita lihat memang untuk kondisi saat ini sepi, kemudian ada beberapa karangan bunga yang memang dari hari kemarin ini sudah terpampang di Ditkrimsus ini, karangan bunga yang bertuliskan seperti mendukung Polri, kemudian juga mensupport Polri dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat kembali juga kemarin memang saat konferensi pers ini beberapa barang bukti seperti emas batangan 74 kg, kemudian juga uang tunai, kemudian juga barang bukti lainnya seperti dokumen dan lain-lainnya ini juga sudah dibeberkan. Namun pastinya hingga di hari ini pun untuk update terkait dengan adanya pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya atau dari Polri ke Kejaksaan Agung ini masih belum ada titik terang ataupun belum ada info terbaru. Karena memang kalau misalnya kita melihat dari beberapa pakar hukum ini sudah menjelaskan bahwasannya kalau untuk pelimpahan dari Polri kepada Kejaksaan Agung terkait dengan kasus TPPU ini melanggar KUHP, di mana harusnya untuk Polri ini menerbitkan P21 terlebih dahulu sehingga nantinya dari Kejaksaan Agung bisa menangani kasus perkara ini. Dan kalau kita lihat juga memang kalau dari konferensi pers ini Polri menjelaskan sudah memeriksa setidaknya kurang lebih 15 saksi, di mana 15 saksi ini terdiri dari beberapa saksi di lokasi yang sudah digeledah oleh kepolisian kemarin, yaitu seperti dari Money Changer, kemudian Cafe The Clan yang berada di Senopati dan juga titik-titik lainnya. Dan dari kasus ini pun untuk tersangka ini sudah ditetapkan yaitu ex Jampitsus yaitu Febri Adriansyah dan juga dari pihak swasta inisial DR. Kemudian namun untuk penahanan ini masih belum dilakukan dan pastinya ini akan terus diupdate dan akan dilakukan penyidikan lebih lanjut dari kepolisian. Sementara itu Camar kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Naura Syafiko atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelum ditetapkan tersangka, Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996 dan melenggang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung.
Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pegiat anti korupsi menilai pelimpahan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejaksaan Agung melanggar prosedur. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda selesai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih di iNewsroom bersama saya Camar Haenda. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD dan DPR RI mendesak agar ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Selain menjijikan dan memalukan, tindakan Febri dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus 3 mega korupsi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan itu rame-rame disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI. Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan menilai kasus Febri adalah skandal yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya
Kalau bisa dihukum mati. Stali Tiga Uang Endang Agustina dari fraksi FAN juga sampaikan tindakan Febri sangat memalukan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya justru memberantas korupsi. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang harus memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Ismail tadi. Senada pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menilai jika ex-Jampitsus itu terbukti bersalah, maka hukuman yang layak diterimanya adalah hukuman mati. Gitu kan. Nah, tapi sekarang serius nih, hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Di hukum kita disebut dengan eksplisit ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua. Jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus batubara di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kasus yang telah diselidiki sejak tahun 2018 itu berujung pada penetapan sang Jampitsus sebagai tersangka. Kita lihat saja seperti apa nasib Febri Adriansah selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Presiden Prabowo Subianto panggil Jaksa Agung dan Kapolri ke Istana Negara. iNewsroom segera kembali.